Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tentang tematika subtema 2 pada pembelajaran yang ke-6. Apa saja yang menjadi pokok bahasan kita? Ini dia. Yang pertama bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 mengenai menulis laporan hasil wawancara. Yang kedua, PPKN KD 1.2 sampai 4.2 mengenai kewajiban melindungi dan melestarikan fauna di Indonesia. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, menyusun laporan wawancara. Seperti yang kita ketahui ya, laporan wawancara itu penggalian informasi kita itu dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi tentunya ya dari narasumber saat wawancara. Jadi, penggalian informasi itu pada akhirnya kita harus membuat laporan tentang isi dari jalannya wawancara tersebut. Gitu ya adik-adik. Semua informasi yang kita dapat sebaiknya jangan coba kita ingat, melainkan kita catat dalam bentuk laporan hasil wawancara. Jadi kita harus punya dokumentasi bahwa kita memiliki bukti yang benar-benar nyata ya, bahwa kita telah melakukan kegiatan wawancara dengan seseorang narasumber seperti itu ya. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Jadi dengan membaca laporan kita, orang itu tidak perlu lagi menyimak wawancara kita yang panjang, semua setengah jam atau 1 jam. Itu kan terlalu lama ya. Tapi cukup dengan menyimak laporan yang adik-adik bikin. Itu sudah memuat representasi dari jalannya wawancara secara keseluruhan. Baik, kita lanjut. Apa sih hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan laporan wawancara? Yang pertama, adik-adik harus memastikan bahwa format laporan sudah diketahui. Ya, pertama template-nya atau rancangan laporan itu sudah diketahui sebelumnya. Jadi adik-adik sudah gampang dalam melakukan penyusunan laporan. Yang kedua, merinci daftar pertanyaan terjawab. Ini juga penting ya. Mana saja kan apa namanya? Daftar pertanyaan itu nantinya untuk menggali informasi ya. Jadi daftar pertanyaan adalah alat untuk melakukan penggalian informasi. Jadi dilihat apa saja daftar yang sudah dijawab dengan baik ya, nanti kita susun di dalam laporan seperti itu ya. Terus cek data yang dibagi, apakah sudah benar apa tidak ya, apakah sudah cocok apa belum. Terus persiapan perlengkapan pendukung, di alat tulis ya, terus tape recorder atau perekam HP yang telah kita gunakan itu. Terus gunakan kalimat yang mudah dimengerti. Ini juga penting ya. Dalam penggalian juga pakai kalimat yang mudah dimengerti. Pada penulisan juga kita harus menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Setelah itu lakukan pengecekan ulang apakah sudah benar semua. Mulai dari langkah pertama tadi ya, buat yakin bahwa kalian telah melakukan hal yang benar. Terus cross check data pada narasumber kalau perlu, seumpama ada eh, informasi yang diperoleh itu kurang lengkap atau kurang jelas kita waktu menulisnya. Kita boleh melakukan cross check ya, menanya kembali. Setelah itu dicek pengecekan akhir itu adalah eh, untuk keseluruhan struktural ya. Jadi struktur laporan itu apakah sudah benar meliputi sistematika maupun isinya ya. Terus bagaimana cara membuat kesimpulan laporan hasil wawancara? Yang pertama kalian tuliskan adalah latar belakang.
yakni menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami murid kelas 3 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Itu latar belakangnya. Apa sih yang menjadi dasar kita melakukan wawancara itu, alasannya apa ya? Terus yang kedua, maksud dan tujuan, yakni menuliskan maksud dan tujuan wawancara. Maksud dan tujuan itu untuk apa informasi yang digali nantinya. Bagaimana cara kita mendapatkan informasi itu, tujuan dan maksudnya apa sih? Ya, untuk mengetahui bagaimana wawancara itu dimaksudkan untuk apa ya. Contohnya tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai dan memperdalam mengenai pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami. Ya, kita lanjut topik wawancara. Menuliskan topik topik apa sih yang kita akan pakai seperti itu ya. Contohnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Ya, namanya topik. Jadi yang menjadi tema dalam wawancara. Terus waktu dan tempat kegiatan, yakni tentang di mana dan kapan wawancara itu dilaksanakan. Ini contohnya Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9 di Kampung Mekar Jaya. Terus laporan hasil wawancara, yakni menuliskan narasumber wawancara dan hasil wawancara. Ini ya, narasumbernya siapa? Bapak Kurniawan, pewawancaranya Lani. Hasil wawancara adalah pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9. Saya ini ya, maaf salah. Saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggal saya. Terus dilanjutkan, saya memulai dengan pertanyaan mengenai definisi apa itu sampai akhir nanti ya dijabarkan secara umum saja. Terus menuliskan kesimpulan. Kesimpulan itu meliputi informasi-informasi yang penting yang kita peroleh seperti itu ya. Terus ini ya, daripada kalian berbingung ya, ini ada contohnya. Latar belakang ini siswa kelas 6 bentukan data nyata tentang pelestarian hewan langka dari narasumber. Tujuannya untuk apa, menggali informasi ya, namanya wawancara kan untuk menggali informasi ya pasti di sekitar itu. Terus topiknya apa, melestarikan hewan, tempat dan waktunya ini. Terus narasumbernya, wawancara, hasil wawancara ini ya. Kesimpulan kesimpulan itu ringkasan informasi penting dari hasil wawancara seperti itu ya. Kira-kira seperti ini template atau format laporan wawancara. Ini adalah contoh dari laporan hasil wawancara. Latar belakangnya ini ya. Terus maksud dan tujuan, topiknya apa, pengusaha pandai besi. Terus waktu dan kegiatan, laporan hasil wawancara. Ini harusnya ada ini ya, apa namanya, kesimpulan juga, tapi terlalu ke bawah. Ya, di kesimpulan itu kan yang mengenai informasi pokok-pokoknya dari pertanyaan semuanya dipilih beberapa saja yang representatif ya. Demikian untuk penjelasan mengenai laporan wawancara di bahasa Indonesia. Kita lanjut yang kedua yaitu kewajiban melindungi dan melestarikan fauna di Indonesia pada pembelajaran PPKN. Melestarikan hewan langka itu wajib ya, wajib bagi manusia di alam ini ya.
sangat penting ya, hewan langka, wis langka, masih dicari, masih diburu, nanti akhirnya punah kan ya. Jangan, kita harus menjaga keberadaannya. Untuk apa? Agar keberlangsungan ekosistem itu terjaga dengan baik ya. Contohnya ini, elang, elang bondol. Kalau dipelihara sama manusia sampai nggak bisa beranak pinak, sampai mati, terus nggak ada anak yang apa namanya predator atau pemburu tikus ya. Nanti tikus itu menyerang ke rumah-rumah warga atau ke sawah-sawah warga hingga akhirnya yang rugi pasti manusianya itu sendiri. Ya, tidak boleh ya. Terus apa sih yang menjadi faktor penyebab hewan itu punah? Nih, tingkat kelahiran rendah ya. Bahkan pada hewan-hewan jenis tertentu itu sudah kelahirannya rendah, diburu sama manusia ya. Pasti pasti nanti pasti akan lebih habis lagi ya. Terus ini juga akibat ulah manusia, polusi air, tanah maupun udara. Hewan itu perlu juga lingkungan yang bersih untuk hidup ya. Kalau dikasih polusi, mereka akan tidak nyaman, mereka akan pindah atau bahkan pergi dari habitatnya ya. Terus perburuan ilegal ini juga yang sangat bahaya ya. Sekarang kan tren-tren itu apa pelihara hewan, pelihara tumbuhan langka itu nggak boleh itu ya. Sudahlah, biarkan saja kita tidak usah mengganggu keberlangsungan alam ya. Terus berkurangnya habitat alami ini karena ada apa? Bangunan-bangunan ya yang dibangun manusia. Mereka sampai bingung mau tinggal di mana, digusur kan sama manusia ya. Terus pergeseran fungsi hutan. Ini juga ulah manusia juga sebenarnya ya. Hutan dibuat kebun, dibuat sawah, ya, dibabat habis. Nanti hewan itu kehilangan tempat tinggal kan ya. Seperti itu. Kalau hilang tempat tinggal, dia pergi. Perginya itu kemana kan? Nggak tahu kan mereka pasti bingung. Belum lagi ada ancaman predator, perburuan gitu ya. Bisa-bisa akan lebih cepat atau punah. Terus mengapa kita harus melestarikan hewan? Untuk apa kira-kira? Nih, yang pertama agar kita memperoleh manfaat di bidang ilmu pengetahuan. Kita bisa meneliti. Hewan yang tetap lestari kan kita bisa meneliti. Kalau hewannya habis gimana mau meneliti ya? Terus memenuhi kebutuhan hidup ini ya. Hewan-hewan ternak itu kan boleh dimakan. Tapi kalau hewan-hewan liar jangan sudah ya. Terus ekosistem berjalan dengan baik secara alamiah ini ya. Nggak ada campur tangan manusia, ekosistem itu berjalan dengan baik ya. Jadi kita harus berusaha untuk menjaga dan tidak mengganggu ya. Terus pendapatan dari sektor wisata. Ini kalau kalian pergi ke tempat pelestarian itu ya kayak cagar alam atau taman nasional untuk melihat hewan itu kan akan menarik karcis itu ya. Nah, karcis itu menjadi pendapatan dari daerah ya. Terus caranya gimana sih kita turut serta melestarikan hewan? Yang pertama menghindari produk dari hewan langka ini, terutama apa produk sandang itu ya seperti tas, sepatu yang pakai hewan-hewan langka sudah wis nggak usah beli, pakai yang pasti-pasti aja, pakai tas yang dari kulit sapi atau dari bahan sintetis seperti itu aja udah ya, nggak usah ikut-ikutan tren-tren yang kurang baik, yang tidak baik, tren-tren yang menggunakan hewan langka itu nggak boleh. Terus melaporkan segala bentuk perburuan liar, bisa di kantor kepolisian atau di BKSDA ini ya, nggak boleh karena perburuan itu dilarang. Terus kalian nggak usah beli juga hewan hasil buruan itu.
biarkan mereka nggak bingung sampai nggak tahu tempat jualnya, nggak akhirnya berhenti seperti itu ya. Terus berbagi informasi mengenai keindahan dan manfaat hewan langka. Kalian sebagai siswa yang memiliki pengetahuan ya, kalian berkewajiban untuk mengedukasi lingkungannya, baik keluarga, tetangga, dan lain-lain untuk memperhatikan bahwa alam itu akan indah apabila alam dan tidak dicampur oleh kejahatan tangan manusia ya. Terus juga kalian berbagi informasi mengenai pelestarian alam, cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan kebun binatang. Kalian bisa berkunjung ke sana ya di poin kelima itu, melihat bagaimana sih mereka hewan-hewan tersebut eh, hidup di alam bebas. Ya, bagaimana sih mereka cari makan, mereka berteduh, mereka eh, bergerombol dalam kehidupannya dan lain sebagainya. Itu ya. Contohnya dari pelestarian hewan langka yang dilakukan secara ex situ atau di luar ya, itu ada kebun binatang Ragunan. Di sana ada hewan-hewan yang diambil dari alam, terus di ada yang dibudidayakan ya, biar beranak pinak, terus anaknya itu ada yang ditaruh di situ di kebun binatang dan juga ada dilepas liarkan di habitat alam. Ya, kalian kalau liburan, kalau sudah pandeminya sudah berakhir ya, nanti kalian juga bisa melihat hewan-hewan tersebut di kebun binatang ya. Atau mungkin berkunjung langsung ke Taman Nasional, itu ya. Terus ini pesan terakhir dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam akan terjaga. Dengan alam yang terjaga, yang untung itu bukan siapa-siapa, pasti manusianya itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, kita harus berperan aktif untuk melindungi hewan-hewan tersebut dari kepunahan. Ya, itu ya adik pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan, langsung saja di Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.